Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pada minggu ketiga ini kita akan mempelajari bersama-sama tentang tekanan, volume, dan temperatur untuk senyawa-senyawa murni. Yang dimaksud sebagai senyawa murni merupakan senyawa dengan komposisi kimia yang tetap, tidak hanya sebagai senyawa tunggal, tapi juga campuran yang homogen. Contoh sebagai senyawa tunggal adalah gas nitrogen pada gambar 31. Dan sebagai campuran yang homogen, contohnya adalah air pada fasa uap dan fasa cair yang bercampur secara homogen. Sedangkan udara pada fasa cair dan udara pada fasa gas bukan disebut sebagai senyawa murni karena campurannya tidak homogen. Perubahan fasa pada senyawa murni, kita ambil contoh paling sederhana adalah pada air dapat dilihat pada gambar 35 sampai 39 berikut. Di mana pada keadaan satu di gambar 35 air pada tekanan 1 atmosfer dan temperatur 20 derajat Celcius masih berada dalam fasa cair atau kita sebut sebagai kompres liquid maupun subcooled liquid, di mana pada kondisi satu ini air belum mulai menguap. Jika diberikan pemanasan, maka temperatur air akan berubah dari 20 derajat Celcius menjadi 100 derajat Celcius di kondisi kedua. Pada kondisi ini, air mulai siap untuk menguap atau kita sebut sebagai zona saturasi liquid atau zona cair jenuh. Pada kondisi 3, di mana pemanasannya terus ditambahkan, mulai terbentuk dua fasa, yaitu fasa uap dan fasa cair pada tekanan 1 atmosfer dan temperatur 100 derajat Celcius. Kondisi ketiga ini kita sebut sebagai saturated liquid vapor mixture atau campuran cair uap jenuh. Pada kondisi 4, di mana pada kondisi ini seluruh air pada fasa cair sudah berubah menjadi uap, 100% sudah menjadi uap. Pada kondisi ini, air disebut sebagai saturated vapor atau kondisi uap jenuh. Jika pemanasannya kita tambahkan terus-menerus, maka saturated vapor dapat berubah menjadi superheated vapor. Dapat dilihat juga pada grafik tekanan versus volume untuk perubahan fasa air dari titik 1 ke titik 2, zona dari titik 1 ke titik 2 disebut sebagai zona kompres liquid. Dari titik 2 ke titik 3, di mana mulai adanya air yang berubah fasa menjadi uap, sehingga di dalam bejana terdiri dari dua campuran vapor dan liquid, kita sebut sebagai zona saturated mixture. Pada kondisi 3 ke 4, di mana pada titik 4 ini 100% air sudah menjadi fasa uap atau kita sebut sebagai saturated vapor. Pada kondisi 4 ke 5, air berubah dari saturated vapor menjadi superheated vapor. Jika kita hubungkan antara tekanan dan temperatur, maka hubungannya akan sebanding di mana semakin tinggi tekanan, semakin tinggi juga temperatur. Pada tabel 31 dapat dilihat hubungan saturated tekanan atau tekanan saturasi dengan temperatur air. Semakin tinggi temperatur air, maka tekanan juga akan semakin tinggi. Pada tabel 32, jika dilihat dari ketinggian, di mana pada ketinggian 0 meter di atas permukaan laut, tekanan atmosferik sebesar 101,33 kilopascal atau sebanding dengan 1 atmosfer. Pada elevasi 0 meter ini, titik didih air adalah 100 derajat Celcius. Akan tetapi, jika elevasinya meningkat, contohnya pada ketinggian 5.000 meter, maka tekanan atmosferik juga akan berkurang sebesar 54,05 kilopascal. Karena pengurangan
tekanan, maka temperatur juga akan menurun menjadi 83,3 derajat Celcius. Sifat inilah yang kita manfaatkan contohnya dalam penggunaan mesin presto untuk memasak. Jika kita membutuhkan waktu 3 jam misalnya untuk memasak daging, jika kita naikkan tekanannya menjadi tekanan lebih tinggi dari 1 atmosfer, misalnya 1554 kilopascal dalam alat vacuum pressure tersebut, alat presto tersebut, maka temperaturnya akan naik menjadi 200 derajat Celcius. Karena peningkatan temperatur inilah, maka daging yang dimasak dengan menggunakan presto akan lebih cepat matang dibandingkan daging yang dimasak dengan cara manual. Aplikasi lainnya nanti bisa kalian lihat pada link video yang ditautkan pada slide presentasi ini. Selanjutnya, mari kita sama-sama menganalisis tentang hubungan tekanan, volume, dan temperatur. Tadi kita sudah membahas tentang perubahan fase untuk satu senyawa murni, yaitu air. Untuk satu tekanan, 1 atmosfer. Nah, bagaimana jika kita memiliki data pada berbagai tekanan? Maka bentuk grafiknya akan seperti pada gambar di samping. Pada tekanan 0,01 megapascal sampai 25 megapascal. Pada titik ini terdapat critical point di temperatur 373 derajat Celcius pada volume 0,003106 meter kubik per kilogram. Titik kritik ini atau kita sebut sebagai TC, temperatur kritik, dan PC, tekanan kritik. Pada temperatur dan tekanan paling tinggi saat zat murni bisa diobservasi dan berada dalam kesetimbangan gas dan cairan. Pada titik ini tidak ada batas yang jelas antara fasa cair dan fasa uap. Yang disebut sebagai fasa gas jika temperaturnya lebih kecil dari temperatur kritik, dan disebut sebagai superheated gas jika temperaturnya lebih besar dari temperatur kritik. Pada TV diagram, data dari analisis perubahan fasa suatu senyawa, contohnya adalah air, pada berbagai tekanan, jika kita hubungkan, maka kita akan mendapatkan suatu kubah di mana pada kubah yang sebelah kiri merupakan garis cair jenuh atau saturated liquid line. Pada kondisi ini, air belum mulai menguap, tapi siap untuk mulai menguap. Titik di puncak kurva adalah critical point, di mana pada titik ini tidak bisa dibedakan mana fasa gas dan mana fasa cair. Di sebelah kanan kurva merupakan garis uap jenuh atau saturated vapor line. Pada kondisi ini, fasanya sudah 100% dalam fasa uap. Jadi pada sebelah kiri fasanya 100% masih fasa cair, tapi siap memulai menguap. Pada sebelah kanan, kurva sebelah kanan, maka dia sudah 100% uap. Daerah di luar kurva sebelah kanan disebut sebagai superheated vapor, dan daerah di sebelah kiri kurva disebut sebagai wilayah compressed liquid region. Daerah di dalam kurva disebut sebagai wilayah saturated mixture atau saturated liquid vapor, di mana di dalam kubah ini terdapat campuran uap cair dan campuran saturated liquid, cair jenuh, dan juga saturated vapor atau uap jenuh. Pada PV diagram, jika kita hubungkan, akan terbentuk kurva yang sama.
di mana sebelah kiri kurva merupakan saturated liquid line dan sebelah kanan adalah saturated vapor line. Pada berbagai variabel temperatur. Wilayah di tengah kurva merupakan saturated mixture di mana terdiri dari campuran uap jenuh dan juga cair jenuh. Jika kita buat lebih detail, maka kurvanya akan berbentuk seperti pada gambar di kanan. Sebelah kiri kurva adalah wilayah pada fasa padat. Di antara wilayah fasa padat dan fasa cair terdapat fasa campuran padat dan cair. Di bawah kurva merupakan campuran padat dan gas vapor. Dan sebelah kanan merupakan wilayah vapor. Di tengah kurva, di sini terdapat campuran dari liquid plus vapor. Untuk menentukan kondisi suatu campuran, apakah dia saturated liquid atau saturated vapor, maka kita akan belajar menggunakan steam table.